Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adit Kusral Damli. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana semester 6 dan berjurusan di jurusan akuntansi. Di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat laporan keuangan ataupun draft laporan keuangan bagi Dasawisma. Tidak memperpanjang waktu, saya akan mulai masuk ke dalam videonya. Oke, baik. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan itu adalah laporan yang berfungsi untuk dapat mengontrol arus perekonomian keuangan pada suatu organisasi ataupun suatu entitas. Terkhususnya di kesempatan kali ini yang saya akan bahas adalah laporan keuangan pada Dasawisma, terutama di Dasawisma Bougainville di lingkungan tempat tinggal saya, yaitu Kelurahan Osapu Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa komponen atau jenis komponen dari laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan neraca. Kita lihat di sini. Di sini saya membuat laporan neraca Dasawisma Bougainville per 31 Desember. Yang terdiri dari akun-akun kas, piutang operasional, persediaan peralatan, utang operasional, utang bank, modal. Ada keterangan di samping bintang 1, yaitu pada persediaan dan peralatan juga utang bank. Jika ada, kenapa saya menaruh hal ini? Dikarenakan di Dasawisma Bougainville tersebut bukan merupakan Dasawisma yang memiliki pengeluaran yang besar ataupun pemasukan yang besar, sehingga untuk adanya persediaan dan peralatan itu peluangnya sangat kecil. Saya tidak mengambil kesimpulan bahwa tidak ada persediaan maupun peralatan. Saya menaruh keterangan tersebut. Jika ada, maka akun peralatan, persediaan, dan juga utang bank dapat ditaruh. Tetapi kalau tidak ada, bisa dihapus. Yang berikut penjelasan di bawah itu adalah piutang itu sendiri terjadi misalkan ketika pihak Dasawisma sedang menjalankan rantangan untuk mendapat biaya guna melakukan suatu kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat atau pihak lain, dan oleh pembeli rantangan tersebut sama sekali belum membayar. Contohnya, rantangan tersebut harga 50.000 tapi baru bayar 15.000, berarti pihak Dasawisma mencatat piutang operasional yang ada di neraca ini sebesar 35.000. Kebalikan dari piutang itu utang operasional jika pihak Dasawisma melakukan pembelian secara kredit terhadap pihak luar dan dilakukan secara tidak tunai, berarti pihak Dasawisma memiliki utang operasional sebesar yang belum dibayarkan kepada pihak tersebut. Yang berikut adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi di sini saya buat laporan laba rugi Dasawisma Bougainville per 31 Desember yang di dalamnya terdapat pendapatan dan juga biaya. Ada keterangan di samping pendapatan kegiatan operasional bisa berupa pendapatan dari penjual rantangan dan pendapatan jika melakukan suatu kegiatan. Untuk biaya operasional, misalnya biaya Dasawisma melakukan belanja guna pembuatan rantangan dan lain-lain. Biaya lain-lain bisa berupa biaya tak terduga seperti biaya kedukaan ataupun sumbangan kedukaan. Jadi singkatnya, untuk Dasawisma Bougainville pendapatan kegiatan operasional itu bisa dari pendapatan dari ibu-ibu menjual rantangan jika ingin melakukan suatu kegiatan, dan untuk biaya operasionalnya jika anggota dari Dasawisma ataupun ibu-ibu dari Dasawisma tersebut melakukan belanja untuk melakukan kegiatan dan membuat rantangan yang akan dijual kepada masyarakat. Untuk biaya lain-lain itu seperti yang sudah saya tuliskan di keterangan tersebut, misalkan biaya tak terduga ataupun biaya kedukaan. Jadi di Dasawisma Bougainville itu sendiri, jika ada kedukaan, pemungutan biaya tak terduga itu diambil dari anggota-anggota dan juga masyarakat setempat. Yang berikut adalah laporan arus kas. Laporan arus kas Dasawisma per 31 Desember. Di sini termuat arus kas dari kegiatan operasi, yaitu kas bersih dikurangi pembayaran biaya-biaya operasional. Kas bersih itu adalah kas yang tidak terpengaruh oleh ataupun kas yang benar-benar dari pihak Dasawisma.
dan dikurangi dengan pembayaran biaya operasional yang tadi pada laporan laba rugi sebelumnya. Setelah dikurangkan, maka dapatlah arus kas bersih. Kas bersih ini kalau misalkan anggota Desa Wisma ataupun ibu-ibu belum memahami, kas bersih ini bisa ibu-ibu ambil dari uang yang ada di dalam Desa Wisma Bougainville, di luar dari modal pendapatan, di luar dari modal yang didapat dari pihak luar dan juga pihak internal. Kas itu hanya dari pendapatan dari penjualan dan tantangan tadi. Dikurangi dengan biaya-biaya yang tadi sudah dikatakan pada penjelasan laporan laba rugi. Berikut laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal di sini saya tulis ada modal awal dan juga modal akhir. Modal awal terdiri dari modal tambahan dan juga penghasilan bersih. Di sini bisa ada keterangan modal awal itu berasal dari modal akhir periode bulan sebelumnya. Karena Desa Wisma adalah pemilik bersama, jadi tidak terdapat pengurangan privat. Jadi untuk laporan keuangan pada umumnya, terutama pada organisasi yang memiliki satu kepemilikan, itu ada namanya privat. Privat itu pengambilan uang kas untuk kepentingan pemilik. Jadi karena Desa Wisma Bougainville ini kepemilikannya bersama, jadi saya tidak mencantumkan privat tersebut. Nah, jadi perubahan modal ini jika ada modal tambahan yang tadi misalkan ada dari pihak eksternal atau pihak internal, bisa ditulis di sini. Dan penghasilan bersih itu bisa dari misalkan ada laba bersih ataupun rugi. Kalau misalkan laba ditambah, kalau misalkan rugi dikurang, seperti itu, dan akan mendapatkan modal akhir di periode 31 Desember. Yang berikut catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini untuk Desa Wisma Bougainville ini hanya sekedar penjelasan pertama tentang profil Desa Wisma Bougainville. Profil umum organisasi Desa Wisma Bougainville didirikan tahun 2014 oleh kelompok ibu berumah tangga pada lingkungan RT 8 RW 3 Kelurahan Lausupa Selatan, Kecamatan Kelep 5, Kota Kupang, dan lain sebagainya. Itu ikhtisar kebijakan akuntansi, ada pernyataan kebutuhan dasar penyusunan secara standar akuntansi dan juga akun-akun penjelasan akun-akun yang ada dalam laporan keuangan. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan bahasa ataupun salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.